Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, untuk hari ini saya akan melanjutkan dengan sesi terakhir ya. Kalau materi terakhir itu sudah kita bahas minggu lalu, eh, dan saya sudah ingatkan ya teman-teman, jadi tolong dilihat lagi terutama sesi 11. Ya, nah ini sekarang sesi 15, ini isinya kita akan review sesi dari sesudah UTS gitu ya sampai dengan nanti ujian akhir semester ya perkiraan minggu depan. Baik, saya mulai dari sesi 9 ya. Sesi 9 ini ada kaitannya dengan topiknya adalah financial distress ya atau kondisi kesulitan keuangan. Jadi ini ada kaitan sebetulnya dengan pembahasan waktu kita membahas struktur modal ya. Jadi waktu kita membahas struktur modal itu sudah saya sampaikan bahwa penambahan hutang itu justru akan menurunkan gitu ya cost of capital. Kenapa? Karena antara lain karena ada manfaat pajak. Tetapi penambahan utang ini seiring dengan penambahan lebih jauh dia akan mencapai titik tertinggi manfaatnya dan akan menurun, semakin menurun. Dan kalau dia terus-menerus bertambah hutangnya justru bisa menimbulkan financial distress. Ya, jadi saya coba jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan financial distress, yaitu perusahaan ini mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan. Ya, entah dia tidak bisa dan itu juga bisa mengarah kepada kebangkrutan. Ya, sehingga investor akan peduli nih bahwa perusahaan punya hutang dan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Ya, biayanya bergantung kepada kemungkinan munculnya distress itu. Ya, juga magnitude ya apa besarnya dari biaya yang muncul kalau distress terjadi. Nah, kita mesti bedakan dulu apa yang disebut dengan financial distress, apa yang disebut dengan kebangkrutan, dan apa yang disebut dengan default. Default itu kalau perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar hutang pada saat jatuh tempo. Sedangkan bangkrut kalau dia sudah mengajukan permohonan pembebasan hutang kepada pemberi pinjaman atau pemegang obligasi atau kepada kreditur, gitu ya. Kalau sudah mengajukan permohonan pembebasan hutang. Ini nanti juga berkaitan dengan sesi 14 ya mengenai divestasi ya. Lalu default kalau sudah gagal memenuhi syarat dari pinjaman itu default ya, atau untuk obligasi itu syarat-syarat dari obligasi atau indentur dari obligasi. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi kalau dia mengalami kesulitan keuangan pada saat utang jatuh tempo itu disebut dengan financial distress. Apakah dia bangkrut? Belum. Kalau dia mengajukan permohonan pembebasan hutang baru kita sebut bangkrut. Ya, ini sebab-sebabnya kegagalan bisnis. Ya, jadi adakah manajemen yang kurang baik, faktor ekonomi, faktor keuangan, bencana, nanti di modul sudah saya detilkan gitu ya. Di modul, dan perlu jadi catatan juga bahwa perusahaan yang lebih muda itu cenderung lebih mudah mengalami kegagalan daripada perusahaan yang lebih tua. Ya, kenapa? Karena mereka memiliki pengalaman yang sedikit gitu ya, cenderung lebih kecil juga dari kekurangan modal gitu ya dibandingkan perusahaan yang lebih lama. Nah, ini tadi manfaat dari pinjaman gitu ya, dari loan ini berkaitan dengan firm value dan ini rasio hutang gitu ya. Jadi semakin tinggi rasio sebetulnya firm value-nya akan semakin meningkat. Kenapa? Karena ada manfaat pajak gitu ya. Ini value perusahaan kalau datar, kalau di seluruhnya dibiayai dengan equity. Tapi begitu kita tambah hutang, mungkin value-nya akan meningkat. Tapi pada titik tertentu, jumlah ini apa namanya manfaat ini akan semakin turun. Ya, karena apa? Karena ada present value dari kemungkinan untuk distress, mengalami kesulitan keuangan. Jadi, empirisnya pernah saya sampaikan dulu bahwa empirisnya itu untuk perusahaan manufaktur rata-rata gitu ya untuk rasio hutang itu sekitar 40% gitu ya. Ini terutama hutang jangka pendek ya. Jadi tolong dipisahkan juga, tapi tetap itu sebetulnya adalah rasio dari total hutang. Nah,
Ini tadi ya optimal capital structure. Pada tingkat yang moderate, ya manfaat pajak itu masih akan mendominasi. Tapi begitu hutangnya ditambah, maka kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan akan semakin meningkat. Karena apa? Karena manfaat pajaknya itu akan semakin turun. Biayanya apa saja? Biayanya itu ada biaya bankruptcy ya, biaya kebangkrutan. Saat kapan itu muncul? Saat pemegang sahamnya mengeksekusi. Ya, jadi hak mereka untuk apa namanya default. Jadi saat perusahaan mengalami masalah, pemegang saham itu bisa berpaling dan kreditur juga bisa menjadi pemegang saham yang baru. Nah, salah satu metode yang baik digunakan ya ini basicnya gitu ya. Nanti ada pengembangan sendiri dari Altman ini adalah Altman Z-Score. Altman Z-Score ini mengukur apa ya kemungkinan kebangkrutan perusahaan 12 bulan lebih awal. Itu kalau akurasi 95%. Bisa juga 24 bulan lebih awal tapi akurasinya akan semakin turun. Ya, jadi dia akan mendiagnosa. Dan ini udah dikembangkan banyak gitu ya. Dari Altman Z-Score, bahkan Altmannya sendiri tahun 84 kalau nggak salah saya udah merubah lagi gitu ya, udah merubah lagi skornya. Tapi basicnya adalah ini. Jadi dia akan melakukan perkiraan distress dengan analisa diskriminan. Ya, misalnya salah satu faktornya adalah hutang equity dibagi hutang gitu ya, lalu dipisahkan. Ya, dikelompokkan dan dipisahkan secara diskriminan mana kemungkinan untuk terjadi kesulitan keuangan. Nah, ini Z-score untuk perusahaan ya. Ya, 1,2 kali modal kerja dibagi total aset, 1,4 dikali laba ditahan dibagi total aset, 3,3 dikali laba EBIT gitu ya, EBIT dibagi total aset, dan 0,6 dikali market value dari equity, berarti nilai pasarnya, dengan dibagi dengan book value dari total hutang. Dan X5-nya 0,99 kali X5, di mana X5-nya itu adalah sales dibagi total aset. Ya, penjelasan mengenai item-item ini saya tempatkan di modul. Dan ini skornya gitu ya. Untuk membedakan diskriminasi skornya masing-masing. Jadi kalau skor Z-skornya itu lebih dari 2,99, maka perusahaan itu dikategorikan aman. Masuk di zona aman atau safe. Ya, safe itu berarti perusahaan tidak akan bangkrut perkiraannya dalam 1 tahun ke depan. Kalau 1,8 sampai 2,99 kategorinya abu-abu atau gray zone. Ya, tidak bisa diprediksi secara lebih mudah gitu ya. Apakah dia akan bangkrut dalam 1 tahun ke depan. Sementara kalau di bawah 1,8 maka ini perusahaannya dalam kondisi kesulitan keuangan. Ya, jadi perusahaan kemungkinan gagal dalam 1 tahun ke depan. Ingat ini teman-teman, ini adalah metode, tidak sepenuhnya akurasinya tinggi gitu ya, akurasinya tinggi tapi tetap harus menjadi pertimbangan lain-lain ya. Jadi harus tetap dilakukan penelitian lain-lain yang mengenai cash flow, terutama mengenai cash flow dari perusahaan. Ini Z-score untuk perusahaan tertutup ya. Kalau tadi perusahaan terbuka, ini Z-score-nya disebut juga dengan Z-accent score gitu ya. Dan ini safe zone-nya menjadi 2,9 sama tadi 2,99. Ini jadi 2,9. Lalu untuk perusahaan manufaktur gitu ya, nih. Ini Z-score-nya, Z double score gitu ya, Z-score aksen double, ya ini jadi 2,6. Nah ini prediksinya, akurasinya ya. Kalau 1 tahun sebelumnya akurasinya 95%, 2 tahun sebelumnya 72%, dan seterusnya. Jadi semakin lama prediksinya, maka tingkat akurasinya akan semakin berkurang. Nah ini data empiris begitu ya, kalau kita kaitkan dengan rating hutang gitu ya. Rating hutang berapa sih Z-score dari perusahaan-perusahaan yang secara empiris mempunyai hutang dengan rating hutang tertentu. Ternyata kalau kita ingat batasnya tadi adalah 2,99 gitu ya. Ternyata perusahaan yang punya hutang obligasi gitu dengan rating triple A itu Z-score-nya bisa 4,13 ya. Nah, kita lihat aja kategorinya, kalau untuk dia gray zone itu di bawah 2,99 sampai dengan 1,8. Jadi sampai dengan
Double B, ya double B ini 2, ini masuk gray zone, ya. Triple B pun masih masuk di kategori safe zone gitu ya, walaupun tipis. Dan nanti kalau sudah double B ke bawah ini sudah kemungkinan perusahaan ini mengalami eh, kesulitan keuangan dalam 1 tahun ke depan. Ini untuk dikaitkan dengan rating ya, rating obligasinya gitu ya. Ini data menggunakan data di Amerika ya, untuk perusahaan-perusahaan manufaktur Amerika tahun 92 sampai dengan 2013. Oke, itu untuk sesi 11. Saya sudah kasih sesi 9, sorry. Saya sudah kasih contohnya waktu itu ya untuk eh, ini salah satu perusahaan go public, bagaimana kondisinya sebelum dan sesudah go public. Apakah sebelum go public dia ini kalau kita gunakan Z-score ini, apakah perusahaan perkiranya akan bangkrut dalam 1 tahun ke depan gitu ya. Oke, saya masuk ke sesi 10 mengenai value enhancement. Nah, ini bagaimana kita mengenhance, meningkatkan value ya. Ingat bahwa tugas utama dari finance itu adalah meningkatkan kekayaan pemegang saham. Ya, ini membahas mengenai value enhancement. Prinsipnya perusahaan itu harus memiliki return yang diharapkan, minimum return yang diharapkan atau hurdle rate ya pada investasi-investasi yang dia lakukan. Investasi pada proyek yang sedang dikerjakan. Jadi hurdle rate ini harus ditentukan dulu sebelumnya gitu ya. Hurdle rate-nya sendiri harus lebih besar dari proyek yang berisiko. Return dari proyek dihitung berdasarkan cash flow, lalu kita hitung juga dengan present value-nya. Juga harus mempertimbangkan faktor risiko. Di awal-awal semester kita sudah mempelajari bagaimana mempresent value-kan berdasarkan cash flow dan juga menambahkan faktor risiko. Ya, risiko itu antara lain fluktuasi dari return-nya. Juga ada probabilitas kemungkinan berhasil atau tidaknya proyek bisa ditambahkan di faktor risiko. Nah, next step-nya adalah kita memilih financing mix. Apakah akan menggunakan modal sendiri atau apakah akan menggunakan hutang, berapa persen hutang yang bisa meminimalkan hurdle rate yang tepat. Ya. Kalau ternyata tidak ada investasi yang bisa menghasilkan return lebih besar dari hurdle rate yang sudah kita tentukan, maka karena tugas kita dalam meningkatkan value dari perusahaan ataupun meningkatkan kekayaan pemegang saham, maka lebih bagus uangnya dikembalikan secara cash kepada pemegang saham. Ya, jadi itu juga bergantung dari karakteristik pemegang sahamnya sendiri. Nah, bagaimana caranya? Ada 4 cara ya. Ini menurut Damodaran ada 4 cara. 1, meningkatkan cash flow existing ya dari proyek perusahaan. Bagaimana caranya? Pertama, meningkatkan pendapatan setelah pajak dari aset yang ada, mengurangi kebutuhan reinvestasi. Ini saya masuk ke modul untuk detailnya. Detailnya sesi sesi 10 ya, tadi sesi 9, ini sekarang kita ada di sesi 10 ya. Nah, bagaimana meningkatkan cash flow dari investasi yang ada? Investasi yang ada itu dinilai kembali hasilnya. Apakah bisa menghasilkan sesuai dengan hurdle rate yang sudah kita tentukan. Kalau dia buruk, ya investasi yang buruk itu bisa disimpan di divestasi atau di likuidasi. Jadi, apakah kalau dia dilikuidasi justru investasi ini lebih besar nilainya, value-nya dibandingkan dengan kondisi saat ini. Ya, jadi harus dinilai continuing value-nya. Misalnya perusahaan kita punya tanah gitu ya. Punya tanah lalu ada kita menilai nih, tanah ini menghasilkan berapa? Apakah nilai berkelanjutan yang biasanya investasi tanah kan ke jangka panjang. Nah, ini nilainya nanti, apakah value-nya itu sesuai? Perkiraan harganya dalam misalnya kita punya rencana untuk menjual tanah ini dalam 3 tahun ke depan. Apakah kenaikannya
sesuai gitu ya, sesuai dengan umurnya dan apakah kalau dilikuidasi ternyata hasilnya lebih besar dibandingkan tetap disimpan. Kapan likuidasi optimal? Kalau ternyata nilai yang diharapkan kenaikannya sama dengan nilai likuidasinya lebih besar dari nilai berkelanjutan kalau kita tetap lanjutkan. Divestasi optimal kalau ternyata nilai divestasi lebih besar dari nilai yang berkelanjutan. Ya. Nah, bagaimana mempengaruhi nilainya? Nah, ini kita berdasarkan cash flow. Ya, nanti di sesi 14 ya, saya ada bahas sedikit mengenai divestasi. Divestasi itu kalau cash flow yang diharapkan nilainya sama dengan nilai divestasi, maka divestasi tidak akan berpengaruh pada nilai perusahaan saat ini. Kalau ternyata nilai divestasi lebih besar dari cash flow yang diharapkan, maka divestasi lebih menguntungkan. Ya, kalau ternyata cash flow-nya yang diharapkan ternyata lebih besar, justru jangan didivestasi ya, tapi disimpan gitu ya, dilanjutkan gitu ya. Continuing value-nya tanah itu tetap disimpan. Itu yang pertama mengenai meningkatkan cash flow. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi operasi. Ya, meningkatkan efisiensi operasi sehingga apa? Marginnya yang lebih tinggi ya. Misalnya skala ekonomis dengan mempertimbangkan skala ekonomis, lalu misalnya mengenai SDM juga menggunakan outsourcing gitu ya. Tidak mungkin bukan SDM saja, tapi ada aktivitas-aktivitas yang mungkin lebih menguntungkan kalau di outsource. Ketiga, mengurangi beban pajak. Ya, jadi beban pajak antara lain gimana? Beban pajak bisa kalau perusahaan multinasional bisa memindahkan ke negara lain yang ternyata pajaknya lebih rendah, gitu ya. Lalu ini berkaitan dengan pajak. Lalu mengurangi belanja modal bersih. Ya, ini teman-teman bisa ingat aja rumus dari free cash flow ya. FCFF itu sama dengan EBIT kali 1 min tax minus capex ditambah depresiasi dikurang delta perubahan dari working capital. Ini mengenai dengan capex ya. Jadi kalau ternyata ekspansi pengeluaran modal untuk proyek-proyek perusahaan nilainya tidak menginjak minimum hurdle rate, maka lebih baik dikurangi. Lalu mulai mengurangi tadi ya NWC ya, non cash working capital, net working capital tapi yang non cash karena cash ini biasanya dihitung secara terpisah di dalam melakukan valuasi ya. Jadi mengurangi modal kerja ini gimana? Modal kerja itu sebetulnya berkaitan dengan perputaran usaha. Jadi semakin tinggi perputaran usaha, maka modal kerja yang dibutuhkan itu akan sebetulnya gitu ya, semakin tinggi perputaran maka modal kerjanya akan semakin kecil. Contoh aja paling mudah itu kalau kita lihat di perdagangan gitu ya. Kalau perdagangan itu cash pembayarannya berarti modal kita akan cepat kembali. Tapi kalau perdagangan dengan memberikan hutang dan tempo berarti modal kerja kita akan tersimpan dalam bentuk apa? Dalam bentuk piutang. Ya, jadi ini juga akan meningkatkan value perusahaan kalau kita bisa mempercepat perputaran usaha. Itu yang pertama ya, meningkatkan cash flow. Yang kedua apa? Meningkatkan growth, expected growth ya. Bagaimana perusahaan itu menjadi lebih menguntungkan gitu ya, lebih menguntungkan pendapatan yang lebih besar. Jadi melakukan investasi pada hal-hal yang lebih menguntungkan ya. Lebih menguntungkan dia dengan apa dibandingkan dengan hurdle rate yang sudah ditetapkan. Lalu yang berikutnya adalah ya ini ya meningkatkan investasi berarti reinvestment rate-nya ditingkatkan, porsi dari labanya yang ditanamkan kembali itu bisa ditingkatkan tapi pada proyek-proyek yang memberikan return yang lebih besar sehingga apa? Sehingga growth rate-nya akan semakin tinggi. Memperpanjang periode high growth.
Nah, periode high growth ini bisa dicapai antara lain kalau kita memiliki keunggulan-keunggulan yang menjadi eh, apa ya batasan bagi pesaing untuk masuk, antara lain ya, misalnya brand. Kalau kita punya brand, kita memelihara brand yang baik gitu ya, itu maka eh, value-nya akan semakin tinggi. Jadi teman-teman, saya pernah contohkan mengenai Coca-Cola dan Bicola, bahwa Coca-Cola bisa mencas harga yang lebih tinggi gitu ya, berkaitan dengan brand. Saya juga pernah mencontohkan waktu itu Sido muncul ya, kita banding-bandingkan dengan Unilever ya, karena ternyata value-nya Sido muncul itu cepat sekali naiknya ya tahun-tahun terakhir gitu. Terutama sesudah sesudah apa terutama pada saat Covid. Lalu adanya paten, lisensi dan perlindungan hukum lainnya. Jadi teman-teman mungkin sering baca berita gitu kan, antara biasanya di elektronik itu jelas tergamblang gitu ya, antara Samsung dengan iPhone gitu ya, bagaimana mereka uh, menjaga patennya masing-masing gitu ya, sehingga mereka punya perlindungan hukum gitu ya atas paten yang dimiliki, misalnya mengenai layar dan sekian dan lain-lain. Lalu adanya peralihan atau switching cost. Jadi kalau produk kita sudah sangat mendalam digunakan oleh customer, maka untuk beralih itu customer akan memerlukan biaya yang lebih besar, sehingga akan memerlukan switching cost istilahnya ya. Jadi dengan persaingan yang ketat, pelanggan bisa jadi loyal. Karena apa? Karena antara lain karena ada switching cost yang besar untuk beralih ke produk lain. Keunggulan biaya. Nah ini ya, ini memang salah satu yang diingatkan oleh Michael Porter, bahwa langkah strategis itu antara Anda diferensiasi atau Anda unggul secara biaya. Misalnya dengan apa? Dengan skala ekonomis. Misalnya dengan apa? Dengan pabrik yang kapasitasnya, yang produksinya yang lebih besar, mesin yang produksinya kapasitasnya lebih besar. Memiliki hak eksklusif atas sistem distribusi, sehingga dia memiliki keunggulan biaya. Jadi teman-teman sering lihat juga kalau misalnya di bisnis FMCG, banyak perusahaan pabrik gitu ya, dia memiliki distributor sendiri yang punya dia sendiri ya, sehingga bisa lebih murah biayanya. Nah ini lalu akses tenaga kerja atau sumber daya yang berbiaya rendah. Nah ini juga yang pernah kita bahas ya mengenai Sido muncul, bahwa Sido muncul itu punya akses ke petani, sehingga dia bisa mendapatkan harga yang lebih bagus dan mendapatkan kepastian bahan baku. Mengurangi cost of financing. Nah, pertama itu ini biaya ini ya, biaya modal sebetulnya ya. Pertama risiko ya, risiko teman-teman ingat bahwa ukuran risiko itu antara lain ada pada beta gitu ya. Beta semakin berfluktuasi sebetulnya suatu proyek akan semakin berisiko. Saya pernah kasih contoh bagaimana kita memilih proyek yang akan dipilih berdasarkan risiko dengan cash flow yang ini ya, dengan cash flow yang berbeda-beda juga gitu ya. Kita bisa bandingkan tuh present value dari cash flow-nya dengan dibagi dengan betanya, atau kita bagi dengan standar deviasinya gitu ya. Mana skor yang lebih besar? Nah, itu mungkin yang bisa kita pilih. Lalu mengurangi leverage ya, leverage ini berkaitan dengan hutang. Lalu merubah bauran pembiayaan tadi, apakah kita akan menggunakan modal sendiri atau menggunakan hutang? Lalu berapa persen porsi hutangnya? Lalu yang terakhir adalah jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan ini begini, semua cash flow yang dihasilkan itu jika sifatnya jangka panjang, maka harus dibiayai dengan hutang jangka panjang. Ya, semua cash flow jangka pendek, proyek yang menghasilkan cash flow jangka pendek, maka dibiayai dengan hutang jangka pendek. Semua proyek yang menggunakan mata uang A, maka harus dibiayai dengan uh, hutang, misalnya dia berhutang gitu ya, dengan mata uang A. Ini untuk mencegah resiko kurs. Ya, juga bisa misalnya dengan melakukan
hedging gitu ya, hedging kalau terjadi resiko kurs. Jadi nah ini berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan value ya. Oke, ini mengenai value creation, mengurangi cost of capital, merubah jenis pembiayaan. Contohnya waktu itu untuk sesi 11 saya mencontohkan Disney gitu ya. Sorry, sesi 10 ya. Masih sesi 10 ya. Nah, ini Disney ya, waktu itu existingnya, ini kondisi existing kita nilai ternyata value-nya sebesar 39.649 ya, dengan reinvestment rate 53,16%, return on capital 12% gitu ya, dan EBIT-nya 1.759. Existing return on capital-nya 4,42%. Pembiayaannya dari mana? Pembiayaannya dari hutang 21% dan equity 79%. Dan kita rubah komposisinya ya. Reinvestment rate-nya tetap 53,16%, tapi return on capital-nya dinaikkan menjadi 15%. Current ROC-nya, return on capital-nya menjadi 8,4. Dan financing-nya dirubah menjadi 30 hutang, 70% equity ya. Dan ternyata value-nya bisa meningkat menjadi 78.332. Ya, oke. Ini berkaitan dengan value enhancement yang ada di sesi 10. Oke. Sekarang kita lanjut ke sesi 11. Ya, sesi 11. Nah, ini waktu perkuliahan online waktu itu banyak yang nggak hadir nih. Saya agak worry ya. Jadi kalau mudah-mudahan kalaupun ada muncul case seperti ini dalam ujian ya teman-teman bisa menjabarkan gitu ya. Jadi mengenai akuisisi ini penjelasan apa bedanya merger dengan akuisisi ya. Kalau merger maka perusahaan target akan menjadi bagian dari perusahaan yang mengakuisisi, sementara pada konsolidasi akan ada sebuah perusahaan baru yang terbentuk. Persetujuannya sama, harus dengan persetujuan minimum 50% dari pemegang saham setuju. Lalu ada tender offer, kalau dia perusahaan menawarkan untuk membeli saham outstanding yang sudah beredar di pasar kepada perusahaan lain dengan harga tertentu. Ya, ini nanti lebih jelasnya saya sampaikan di sesi 13 dan 14. Ya, ini klasifikasinya ya. Merger, konsolidasi, tender offer, lalu pembelian aset ya. Bisa juga dibeli oleh manajemennya sendiri ya, atau buyout. Ini bisa dengan dibiayai dengan hutang, jadi leverage buyout. Nah, berapa harganya yang bisa kita tentukan itu ada, kita lihat di sini ya. Ini nilai bukunya dari equity perusahaan. Lalu ini adalah nilai pasarnya saat ini. Ya, ditambah dengan goodwill maka ini akan menjadi nilai pasarnya. Ya, sementara ini adalah harga maksimum untuk akuisisi, yaitu dengan adanya tambahan premium dari akuisisi. Jadi ada harga tambahan lagi kalau memang ternyata ada value di situ gitu ya. Misalnya value dari apa? Value dari sinergi. Ya, sehingga value kalau perusahaan ini kita kelola dengan lebih baik ya. Nah, ini yang perlu teman-teman paham bahwa siapa sih pemenang sebenarnya dari takeover? Pemenang sebenarnya adalah pemegang saham dari perusahaan target. Ini berdasarkan bukti empiris ya. Nah, langkahnya dalam melakukan akuisisi ya, yang pertama tentukan dulu strateginya. Apakah kita akan mengakuisisi perusahaan yang under value atau untuk melakukan diversifikasi usaha, berarti itu jenis usahanya berbeda gitu ya, untuk mengurangi resiko. Apakah untuk menciptakan sinergi atau kita mengakuisisi perusahaan yang ternyata dimanage dengan
buruk. Jadi kalau kita akuisisi justru nilainya mungkin akan menjadi lebih baik. Ya, ini berkaitan dengan under value. Kita harus mampu menemukan perusahaan yang memang ternyata lebih murah, lalu punya akses dana dan punya kemampuan untuk melakukan eksekusi. Sinergi itu yang ingin kita peroleh ada dua. Satu sinergi operasional dan sinergi dari finansial. Sinergi operasional misalnya apa yang ingin kita peroleh? Skala ekonomis misalnya ya, tadi pabrik yang lebih besar. Kemampuan pasar sehingga dengan pasar yang lebih luas mungkin kita bisa menentukan harga yang kemampuan menentukan harga yang lebih besar ya. Lalu ada fungsional yang mungkin dengan akuisisi itu akan menjadi dikombinasikan menjadi kekuatan ya bagi perusahaan yang mengakuisisi. Ya, lalu pertumbuhan market yang lebih besar, bukan tidak mungkin menjadi marketnya jadi lebih besar. Karena apa? Misalnya jaringan distribusi dan lain-lain. Ini dengan sinergi dari operasional. Lalu ada yang kedua, ini dari sinergi keuangan. Sinergi keuangan ini biasanya berkaitan dengan kelebihan uang kas. Misalnya, ada excess cash, jadi ada perusahaan yang mungkin nilainya besar tapi memiliki kas yang terbatas. Sementara ada satu perusahaan yang nilainya besar dan punya banyak proyek, kasnya terbatas. Sementara ada perusahaan yang memiliki uang kas yang besar sehingga bisa digunakan untuk meningkatkan proyek, mengerjakan proyek. Lalu adanya kapasitas berhutang. Misalnya perusahaan existing hutangnya sudah maksimum. Kalau ditambah nanti value-nya akan turun. Jadi dengan akuisisi perusahaan lain yang ternyata hutangnya masih lebih rendah, maka kemampuan kapasitas dia untuk berhutang akan meningkat. Lalu yang ketiga, manfaat pajak. Ya, bisa jadi yang diakuisisi perusahaannya itu punya keunggulan tertentu berkaitan dengan pajak yang bisa dimanfaatkan. Ini berkaitan dengan sinergi keuangan. Nah, sinergi itu gambarannya adalah seperti ini. Value perusahaan gabungan haruslah lebih besar dari value perusahaan yang bergabung yang jika berjalan secara independen, secara sendiri-sendiri. Ya. Oke. Nah, kita masuk sekarang mengenai melakukan valuasi target dari akuisisi ya. Saya berhenti di 3 item ini. Ini berkaitan dengan sinergi operasional dan ini akan menentukan berapa nilai dari perusahaan yang diakuisisi. Lalu untuk finansial sinergi ini saya bahas di sesi 12 ya, ini terpisah. Nah, bagaimana kita melakukan valuasi perusahaan target? Yang pertama adalah kita nilai dulu perusahaan target itu as is, berdasarkan kondisi saat ini. Dan itu kita sebut dengan value status quo. Nilai dia existing sebelum kita melakukan apa-apa. Ya, ini adalah value dari status quo. Kondisi existing kita nilai dulu. Oh, perusahaan ini nilainya 2000, sederhananya gitu ya. Lalu kita melakukan penilaian berapa nilai perusahaan yang akan diakuisisi ini kalau kita yang manage secara lebih baik. Gitu ya. Misalnya tadi status quo-nya nilainya 1000. Kalau kita kelola lebih baik, kita nilainya ini harusnya 1500. Nah, selisihnya itu adalah value of corporate control. Jadi selisihnya itu adalah sebesar 1500 dikurang 1000 ya. Jadi ada 500. Ya, kalau perusahaan ini di-manage dengan baik, dikurang dengan value status quo, ini akan menjadi value of corporate control. Ya, jadi ini ada 1000, di sini ada 1500 dikurang 1000 atau 500. Ya, di sini ada 1000, di sini ada 500. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita memvalue sinergi ya yang dihasilkan. Oh, ternyata ada penghematan. Misalnya, oh ternyata saya bisa mencas biaya yang lebih baik. Ternyata saya bisa menghemat cash flow misalnya sebesar 50 setahun. Gitu ya. Nah, ini harus dinilai juga. Caranya adalah berarti kita harus menilai dulu kondisi status quo dari perusahaan kita sendiri yang mengakuisisi. Ya. Berapa nilai status quo perusahaan kita? Berapa nilai
perusahaan kalau kita manage yang akan diakuisisi kalau kita manage lebih baik gitu ya. Nah, itu totalnya misalnya taruhlah nilainya ini adalah A gitu ya. Lalu beberapa nilai perusahaan kita ditambah dengan value dari perusahaan yang akan kita akuisisi dengan di-manage lebih baik, lalu ditambah dengan value dari sinergi. Misalnya tadi ya, ada penghematan 50. Itu kita tambahkan value gabungannya ya dengan sinergi dikurang dengan value gabungan tanpa sinergi. Itu adalah nilai dari operating sinergi. Oh, ternyata kita bisa mendapat operating sinergi 200 gitu ya tambahan. Jadi nilai akuisisi nanti adalah 1000 di sini, 500 di sini, dan 200 di sini. Maka nilai perusahaan yang bisa kita tawarkan maksimum adalah 1700. Tiga nilai ini. Ya. Finansial sinergi nanti kita hitung secara terpisah. Oke. Oh, ini contohnya nggak ada. Saya masuk ke modul ya. Nah, modul sesi 11 ini saya contohkan waktu itu adalah akuisisi digital equipment oleh Compaq. Ya, yang pertama bagaimana caranya kita nilai dulu value status quo dari perusahaan yang akan diakuisisi, yaitu digital. Existingnya nilainya 2110. Teknisnya teman-teman mungkin udah masih ingat ya, kita udah pelajarin dari awal bagaimana menghitungnya. Yang kedua, kita menghitung value of corporate control digital yang akan diakuisisi. Nah, digital equipment ini kalau kita manage lebih baik, asumsinya nilainya akan menjadi berapa? Ya, nah ini teman-teman tolong ingat ya cara menghitung betanya ya kalau kita lakukan perubahan penggabungan karena beta dua perusahaan ini berbeda dan digital ini berbeda, asumsi kita berbeda gitu ya kalau kita kelola dengan lebih baik, maka nah ini nilai digital kalau diakuisisi dengan kalau kita manage dengan lebih baik. Ternyata nilainya 4535. Nilai status quo-nya, nilai awalnya adalah tadi 2110. Selisih dari dua nilai ini adalah value of corporate control. Ya, jadi nah ini value digital kalau kita kelola secara optimal dan ini value digital existing, maka value corporate control-nya adalah 2425. Ya. Nah, ini diingat-ingat. Secara sederhana saya khawatir ini core permasalahannya, jadi teman-teman tolong pelajari benar-benar di sesi 11. Lalu yang ketiga adalah sinergi ya, sinergi. Nah, sinergi ini berkaitan dengan tambahan nilai kalau kita sesudah mengakuisisi. Langkah yang pertama, maka kita harus nilai dulu berapa value perusahaan kita yang mengakuisisi. Dalam hal ini Compaq ya. Nanti berapa value gabungan tanpa sinergi, berapa value gabungan dengan sinergi. Selisihnya itu adalah value dari sinergi. Kita hitung dulu value dari perusahaan yang mengakuisisi, misalnya dalam hal ini adalah Compaq gitu ya. Compaq ini nilainya adalah 38546. Value gabungan tanpa sinergi adalah value Compaq status quo ditambah value dari digital yang dikelola secara optimal ya tadi ya 4535. Sehingga gabungannya adalah 43082. Ini tanpa sinergi. Ya ingat ya. Ini tanpa sinergi. Sekarang kita tambahkan sinerginya. Ternyata dengan adanya penggabungan, Compaq ini ternyata bisa meningkatkan cash flow sebesar 100 perusahaan gabungan ini ya. Ini kita tambahkan dalam cash flow-nya. Ya, kita tambahkan dalam cash flow-nya dan kita hitung berapa nilainya sesudah adanya sinergi. Ternyata nilainya adalah sebesar 45663. Kalau kita perusahaan gabungan ini ya, Compaq dan Digital dengan sinergi. Kita kurangi dengan value combined firm, kedua perusahaan digabung tanpa sinergi, selisihnya adalah value dari sinergi. Nah, total dari value status quo digital, value dari corporate value dari digital gitu ya, sama value dari sinergi di total itulah harga maksimum yang bisa ditawarkan. Ya, ini value status quo digital 2110, value corporate controlnya 2425, value dari sinerginya 28581, maka jumlah yang bisa ditawarkan maksimum
untuk akuisisi ini adalah 7,117 juta US. Inilah harga digital maksimum yang bisa ditawarkan oleh Compaq, ya. Dan berikutnya adalah bagaimana cara pembayarannya gitu ya. Ini bisa dengan cash atau dengan hutang atau dengan combine dengan menawarkan saham. Dalam kasus ini kita ambil yang paling jauh, yang paling ekstrim misalnya digital punya hutang existing 1.006 juta dan punya 146,8 juta saham yang beredar. Compaq punya hutang sebesar 3.200 juta dan 1.305,8 juta saham beredar. Untuk akuisisi digital, Compaq menawarkan uang cash sebesar USD 30 per lembar saham dan 0,9 ditambah 0,945 lembar sahamnya sendiri untuk setiap lembar saham digital yang akan dibeli. Ya, jadi akuisisinya seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat lagi di modul kelanjutannya ya. Oke. Ada di modul sesi 11 ya, sebentar saya ambil aja supaya teman-teman bisa ya, ini PPT sesi 11 ya, bagaimana structuring di acquisition, bagaimana kita menyelesaikan pembayarannya gitu ya. Nah, ya tadi kita baru sampai sini 7.117 juta nilainya dan dia menawarkan seperti ini ya. Nah, kita hitung sekarang nilainya kan tadi 7.117 ya. Jumlah saham beredarnya ini untuk digital dan ini hutangnya digital. Maka maksimum value per lembar saham digital adalah firm value dikurang dari hutang. Ya, kalau firm value-nya tadi kita nilai ini 7.116, kita kurangi dengan hutangnya dulu, kita bagi dengan lembar saham beredar. Berarti maksimum value digital itu adalah 41,63 US dollar per lembar saham harganya. Maksimum ya yang bisa ditawarkan. Nah, sekarang untuk Compaq sendiri, value-nya adalah 38.546. Hutangnya 3.200, saham beredar 1.305. Maka maksimum value per lembar sahamnya adalah 38.546 dikurang 3.200 dibagi lembar saham beredar atau 27,07. Nah, ini harga per lembar saham ya. Maksimum value-nya. Ini untuk Compaq, ini untuk digital. Sekarang yang ditawarkan Compaq berapa? Compaq menawarkan berarti kita exchange dulu ya, kita buat rate pertukarannya ya. Berarti karena harganya 27,07 dan ini 41,563, maka kalau 41,63 kita bagi dengan 27,07 berarti akan mendapat 1,54. Berarti setiap lembar saham digital itu value maksimumnya adalah 1,54 kali nilai saham Compaq. Ya. Nah, penawarannya gimana? Penawarannya adalah untuk setiap satu lembar saham digital dia menawarkan 30 US ditambah 0,95 sahamnya sendiri. Ya, sahamnya sendiri yang 27,07. Berarti value penawarannya adalah 30 ditambah 0,945 dikali 27,07 adalah 55,58. Sementara value dari saham digital itu sendiri sebesar adalah 41,63. Berarti ada kelebihan pembayaran hampir sebesar 13,95 US dollar untuk setiap lembar saham digital. Ya, jadi kalau dari penilaian ini sebetulnya akuisisi ini over value. Ya, karena nilai sahamnya 41 maksimum sudah maksimum. Tapi dia menawarkan itu 55 gitu ya, sehingga ada kelebihan pembayaran. Oke. Oke, oke.
Kita lanjut sekarang ke finansial sinergi ya. Sesi 12. Nah, ini cenderung lebih mudah teman-teman ya. Bahwa finansial sinergi itu bisa diperoleh dari mana? Dari antara lain manfaat pajak, penambahan kapasitas hutang, ada diversifikasi gitu ya. Ya, sehingga bisa menurunkan cost of equity. Oke. Nah, sederhananya begini, saya contohkan waktu itu adalah case dari Dalton Motor gitu ya. Dalton Motor ini sengaja saya pisah finansial sinergi. Apakah ada sinergi, kemungkinan sinergi dari kondisi keuangan gitu ya. Jadi biasanya sinergi keuangan itu diperoleh dari mana? Dari diversifikasi. Kalau perusahaan melakukan diversifikasi, berarti biasanya itu jenis usahanya memang berbeda, sehingga cash flow-nya berbeda, sehingga ada sinergi berkaitan dengan cash flow, gitu ya. Contoh, antara perusahaan perdagangan dengan perusahaan real estate gitu ya. Real estate umumnya cash flow-nya jangka panjang, ya. Untuk menjual, membangun, membeli tanah dan lain-lain itu memerlukan jangka panjang, dan bukan tidak mungkin pembiayaannya pun sifatnya jangka panjang. Kondisi seperti ini dihadapi berarti cash flow-nya kemungkinan dananya akan tersimpan banyak di investasi-investasi awal seperti itu ya. Memerlukan cash flow yang besar dan tersimpan untuk jangka waktu lama. Bukan tidak mungkin perusahaan seperti ini mengakuisisi perusahaan perdagangan. Kenapa? Karena cash flow perdagangan itu sifatnya jangka pendek, ya, sehingga bisa membantu cash flow perusahaan secara gabungan. Ya, itu yang dimaksud dengan contoh dari sinergi berkaitan diversifikasi. Contohnya saya sampaikan ada di PPT sesi 12 ataupun di sini di modul sesi 12 juga ada gitu ya. Jadi misalnya kondisi existing kedua perusahaan ini, Dalton Motors dan Loop and Auto ini adalah nilainya Loop and Auto 4020, Dalton Motors 5760. Kita gabung pun nilainya masih sama. Jadi tidak ada tambahan apa-apa. Gabungan kedua perusahaan adalah 9789 ya. Tidak ada tambahan value apa-apa. Tapi misalnya kita mengakuisisi ya oke. Nah, ini setelah kita akuisisi ternyata ada peningkatan kapasitas berhutang. Ya, semula 30% di dua perusahaan sekarang jadi 40%. Biaya hutangnya pun turun, betanya pun berubah gitu ya. Beta perusahaan ini juga berubah. Sehingga dengan penggabungan ini kemungkinan ada finansial sinergi. Sehingga nilainya bisa, value-nya bisa berubah menjadi 11428 gitu ya. Jadi lebih tinggi dari nilai penggabungan biasa gitu ya. Tapi dengan adanya kapasitas berutang, maka nilainya akan berubah menjadi 11428 dari sebelumnya 9.000, sekitar 9.700 ya. Nah, ini dengan berkaitan dengan finansial sinergi ya. Oke, saya lanjut dengan sesi jenis dan teknik akuisisi ya. Oke. Sesi 13 dan 14 ini mostly penjelasan teori-teori sebelumnya ya, teknik-teknik ya, teknik-teknik sebelumnya. Jadi kenapa sih dilakukan merger ya? Bentuknya seperti apa aja? Merger itu bisa berbentuk horizontal, vertikal, atau konglomerasi. Horizontal kalau misalnya dua perusahaan yang bersaing ya, sejajar gitu ya, sama dan bergabung ya. Dengan demikian apa akan ada terjadi peningkatan atas kekuatan pasar. Vertikal ini berkaitan dengan hubungan pembeli dan penjual, misalnya antara supplier dengan pabrik, pabrik dengan distributor gitu ya. Nah, ini disebut dengan merger vertikal. Atau konglomerasi. Konglomerasi ini kalau
tidak memiliki hubungan apapun. Ya. Itu menjadi bisnisnya tidak memiliki hubungan apapun. Misalnya ini Philip Morris mengakuisisi General Food. Philip Morris ini perusahaan rokok, General Food yang memproduksi perusahaan makanan. Lipo gitu ya, itu gabungan dari banyak perusahaan gitu ya. Misalnya ada hotel, ada rumah sakit gitu ya, ada developer dan lain-lain gitu ya. Nah, ini contoh dari konglomerasi. Alasan dilakukan merger akuisisi, diversifikasi usaha, mungkin teman-teman udah paham tadi ya, diversifikasi untuk mendapatkan peluang yang lebih tinggi, melakukan investasi atau memperluas skala perusahaan. Nah, kebanyakan negosiasinya itu lingkungannya friendly. Nanti ada juga lingkungan yang hostile. Jadi dipaksa gitu ya, tersandera gitu ya. Sementara kalau friendly biasanya ada klausul adverse change ya. Jadi yang memungkinkan salah satu pihak membatalkan deal kalau terjadi perubahan situasi. Bagaimana prosesnya? Bisa dengan perantara investment banker ya, perusahaan-perusahaan sekuritas ya, dan baik perusahaan bidder maupun target melakukan analisis sendiri, valuasi sendiri untuk mengetahui nilai dari target sehingga mungkin akan berbeda-beda. Ya. Kalau negosiasinya gagal dan terjadi pembatalan penawaran, bukan tidak mungkin terjadi kondisi hostile takeover, ya, atau penawaran paksa gitu ya. Nah, ini agar dapat diselesaikan harus ada persetujuan dari mayoritas pemegang saham, minimal 51%. Kenapa? Karena untuk mencegah minoritas tidak tidak bersedia untuk menawarkan sahamnya atau frozen out. Jadi minoritas juga akan diminta untuk menawarkan sahamnya walaupun mereka tidak memilih setuju. Jadi dengan mayoritas sudah setuju, maka ini akan bisa tercegah. Juga terjadi hold-out problem, minoritas berusaha mencegah penyelesaian transaksi kecuali menerima kompensasi, gitu ya. Jadi harus memang ada persetujuan dari pemegang saham minimal 50%. Berikutnya adalah reverse merger, ya, di mana perusahaan yang non-public, yang belum go public, bisa menjadi go public dengan bergabung dengan perusahaan publik yang sudah tidak aktif, sehingga biayanya menjadi lebih rendah. Mungkin tidak perlu mengeluarkan biaya sebagaimana perusahaan yang sudah melakukan IPO. Selain merger, juga perusahaan dapat memilih untuk membeli sebagian saham perusahaan target dan bertindak sebagai holding. Ya, jadi dia memiliki jumlah saham yang cukup untuk mengontrol perusahaan target. Kalau targetnya dibeli 100%, maka perusahaan target dikenal sebagai wholly owned subsidiary, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Walaupun demikian, tidak selalu diperlukan penguasaan 51%, ya, bergantung dari bisnis perusahaan. Contohnya kalau memang perusahaannya saling membutuhkan, mungkin tidak perlu 50%, tapi bisnisnya sudah saling bergantung. Lalu ada juga teknik dengan melakukan special purpose acquisition vehicle. Ya, perusahaan ini dibentuk untuk mengumpulkan modal ya di dalam IPO. Lalu dananya digunakan apa? Untuk akuisisi. Ya. Jadi disimpan tuh. Jadi sementara acquirernya masih mencari dana untuk akuisisi. Apa risikonya bagi investor? Bisa saja si special purpose vehicle ini tidak bisa menyelesaikan akuisisinya sehingga investor bisa menjadi berisiko. Lalu ada istilah corporate trader. Ini adalah perusahaan atau individu yang berusaha melakukan akuisisi dengan obligasi-obligasi yang ratingnya rendah gitu ya, atau junk bonds untuk melakukan akuisisi. Income-nya di mana? Income-nya itu diperoleh dari keuntungan bersih dari upaya akuisisi, ya. Jadi mereka bisa dapat keuntungan berkali-kali dari upaya akuisisi tanpa sekalipun mengelola ownership perusahaan target.
Ini strateginya tadi ya, antara lain adalah growth, alasan fundamental untuk melakukan merger akuisisi, lalu adanya sinergi, dan adanya diversifikasi. Ya. Ada motif ekonomi lainnya ya, integrasi horizontal maupun vertikal. Nah ini ada hipotesis ya dari Richard Troll ya, hipotesa menarik yang disebut dengan hubris hipotesis, ya, di mana peran dan kebanggaan manajer dalam perusahaan acquirer dapat menjadi alasan untuk take over. Jadi manajer pun bisa memiliki motif yang personal gitu ya untuk mengakuisisi, sehingga mungkin nilainya tidak optimal bagi pemegang saham. Menurut Richard Roll, hipotesis ini, maka harga saham perusahaan acquirer yang mengakuisisi akan jatuh setelah mengetahui rencana takeover. Karena apa? Karena ternyata akuisisi ini diketahui tidak sepenuhnya untuk kepentingan pemegang saham, tapi lebih kepada kepentingan manajemen. Riset-risetnya menunjukkan kondisi ini memang terjadi. Lalu, harga saham perusahaan target akan meningkat dengan adanya penawaran, ya, karena acquirer bersedia membayar premium. Nah, efek gabungan dari kenaikan harga saham target dan penurunan harga saham acquirer harusnya negatif. Ini hubris hipotesis. Terkait dengan akuisisi juga ada winners case hipotesis, di mana bidder penawar akan menilai target perusahaan itu terlalu tinggi, sehingga akan memenangkan kontes. Bidder cenderung akan melakukan overpay, ya, dan mengalahkan pesaing. Sehingga rata-rata penawaran pemenang pada kontes takeover secara signifikan sebesar 67%. Ini riset tahun 1988. 67% kelebihannya. Ya, melampaui. Ini yang disebut dengan winner's curse. Jadi dia melakukan valuasi terlalu tinggi. Nah, ini yang tadi ya. Kondisinya biasanya friendly tapi bisa juga hostile takeover, di mana perusahaan target melakukan penolakan gitu ya. Pada saat pertama dilakukan tender offer gitu ya. Misalnya dengan harga tender offer yang lebih tinggi, tapi ditolak gitu ya oleh perusahaan yang diakuisisi. Ya, contoh juga misalnya tekanan dari pemerintah ya, misalnya kepada Freeport, itu bisa disebut dengan hostile takeover. Nah, taktiknya antara lain dengan melakukan tender offer, yaitu menawar langsung saham target melalui pengumuman publik, ya, karena negosiasi dengan target ini mengalami kebuntuan. Ada juga motif defensif untuk perusahaan yang akan diakuisisi ya. Jadi ada beberapa alasan mereka defensif supaya takeover itu gagal gitu ya. Bisa dari manajemen, bisa dari pemegang saham ya. Antara lain motifnya karena manajemen mempertahankan posisi struktural mereka. Lalu pemegang saham ingin meningkatkan posisi tawar mereka ya, atau mempertahankan kepemilikan perusahaan. Nah, defensifnya seperti apa? Misalnya ya, perusahaan target melakukan teknik rekayasa finansial ya, sehingga struktur finansialnya membuat pengakuisisi menjadi tidak tertarik. Melakukan peningkatan kinerja sehingga pemegang sahamnya tidak bersedia menjual sahamnya kepada pengakuisisi. Melakukan perubahan anggaran dasar gitu ya, sehingga sulit bagi perusahaan lain untuk masuk. Ya, ini ada 4. Pertama adalah golden parachute, yaitu di anggaran dasarnya itu manajemen target dengan pengakuisisi, di mana jajaran manajemen meminta kompensasi yang besar. Ya, di anggaran dasarnya ada saham yang memiliki hak voting yang berbeda, ya, atau dual class share, sahamnya yang memiliki kelas yang berbeda. Adanya amandemen dari super majority, misalnya harus persetujuan dengan jumlah tertentu yang lebih tinggi ya dari 51% pemegang saham.
Misalnya harus persetujuan 100% pemegang saham. Nah, ini merupakan taktik defensif juga. Lalu merubah board of director di anggaran dasar bahwa jajaran direksi hanya bisa diganti dengan jangka waktu tertentu. Ya, dengan demikian maka pengakuisisi tidak bisa merubah manajemen setelah dilakukan akuisisi. Itu sebelum penawaran. Nah, teknik defensif setelah penawaran diterima adalah beberapa hal sebagai berikut ya. Ada 5, sorry. Payment defense, yaitu perjanjian antara manajemen target dan pengakuisisi, di mana manajemen meminta kompensasi yang besar. Share premium buyback, ya, perusahaan menawarkan untuk membeli kembali dari pemegang saham dengan harga premium atau lebih tinggi. Ya, dimaksudkan agar pemegang saham bersedia menjual sahamnya pada perusahaan sehingga jumlah saham beredar akan semakin sedikit. White Knight berusaha mencari pengakuisisi lain yang lebih menguntungkan, lalu menjual aset-aset utama perusahaan atau crown jewel, atau poison pill, target memberi hak kepada pemegang sahamnya untuk membeli kembali sahamnya yang telah diakuisisi dengan harga yang lebih murah. Nah, ini dengan teknik-teknik akuisisi sebetulnya di sesi 14 disebutkan tuh bahwa semua taktik defensif itu justru akan menurunkan value perusahaan, ya. Saya masuk ke sesi 14 ya, restrukturisasi keuangan. Nah, restrukturisasi keuangan ini kadang-kadang diidentikan juga gitu ya dengan divestasi, likuidasi gitu ya. Jadi kita perlu jelaskan gitu ya bahwa biasanya mengacu pada penjualan aset dan dilakukannya divestasi. Ya, jadi perusahaan bisa mengakuisisi perusahaan lain, mengembangkan divisi, atau misalnya divisi itu ternyata sudah tidak sesuai dengan rencana perusahaan. Ya, jadi dilepas ya, misalnya karena apa? Karena kinerja yang buruk, adanya kebutuhan keuangan, adanya perubahan orientasi strategis perusahaan, adanya regulasi misalnya persaingan usaha, adanya keterbatasan talent di internal gitu ya. Jadi mungkin saja itu dilepas divisinya, lalu ada pendekatan dari pihak ketiga yang berminat gitu ya, berminat terhadap suatu divisi dari perusahaan. Nah, ini ada perbedaan beberapa item ya. Divestasi sederhana itu biasanya penjualan sifatnya gitu ya, penjualan sebagian divisi perusahaan biasanya dibayar tunai dengan surat berharga atau kombinasi gitu ya. Bayar tunai, surat berharga ataupun dengan kombinasi. Dan ada juga equity carve out. Nah, jadi perusahaan divisi yang akan diinvestasi ini akan didirikan perusahaan baru ya. Dan perusahaan baru ini nanti belum tentu induknya akan masih mengendalikan gitu ya. Jadi perusahaan baru ini memiliki tim yang berbeda dan pemegang sahamnya pun berbeda gitu ya. Bisa jadi berbeda. Ini pemegang saham lama gitu ya, bisa dipecah dan maka ini bisa jadi pemegang saham baru masuk di situ ya dengan mendirikan perusahaan baru. Ada spin-off gitu ya. Spin-off diterbitkan saham baru ya, tapi dibagikan secara prorata ke pemegang saham lama. Ya, jadi beda dengan divestasi. Kalau divestasi biasanya melibatkan pemasukan dana ke perusahaan induk, sedangkan spin-off itu dengan tidak menerima uang tunai, tapi dia akan menerbitkan saham baru. Dan saham barunya ini dibagikan ke pemegang saham lama gitu ya. Jadi ada pilihan untuk menjual gitu. Lalu exchange offer, saham baru, diterbitkan saham baru di perusahaan anak dan perusahaan induk diberi opsi untuk beli. Kalau tadi dibagi-bagi ke perusahaan induk, kalau ini untuk split off, maka diberi opsi untuk mempertahankan sahamnya atau ditukarkan sahamnya dengan pemilikan di perusahaan publik yang baru. Ya, ini berbeda antara spin off dengan split off. Nah, yang terakhir itu adalah split up, itu
induknya justru dipecah gitu ya, dipecah seluruh perusahaan menjadi serangkaian spin-off ya. Nah, ini gambarannya mungkin teman-teman bisa lihat ya, bahwa ini spin-off, ini split off, dan ini split up. Ya, kalau kita lihat spin-off, memang ada saham baru yang diterbitkan dan saham ini dibagikan ke pemegang saham lama. Ya, kalau split off, ini ada saham baru dibagikan ke pemegang saham lama, ditawarkan gitu ya, ditawarkan untuk ditukar gitu ya, ditukar dengan saham lama atau tetap mempertahankan saham perusahaan lama. Ya, jadi kalau divestasi tadi justru ada dia hanya menerima perusahaan lama ini hanya akan menerima uang kas ya, dan ini kalau split up ya, jadi perusahaannya ini dipecah menjadi beberapa perusahaan kecil gitu ya, ini betul-betul dipecah perusahaan induk. Nah, investasi ini bisa bersifat sukarela maupun tidak sukarela. Kalau tidak sukarela biasanya berkaitan dengan regulator, biasanya berkaitan dengan apa? Persaingan usaha gitu ya. Terjadi tindakan monopoli gitu ya, sehingga harus dipisah gitu ya. Ini beberapa alasan dari datanya bukunya Kaplan dan Weisbach ini ya, beberapa alasan divestasi. Perubahan corporate focus, ya, perubahan strategi perusahaan, unit yang tidak menguntungkan, jadi perubahan strategi ini yang paling besar. Lalu unit tidak menguntungkan, adanya akuisisi yang dengan pembiayaan berarti di pihak ketiga gitu ya. Dan ini antitrust. Antitrust ini yaitu tadi monopoli gitu ya dan lain-lain. Sehingga ini termasuk involuntary ya atau tidak sukarela. Bagaimana prosesnya divestasi dan spin-off? Yang pertama ya harus menentukan dulu bahwa dilakukan analisis finansial secara keseluruhan ya, bahwa divestasi ini lebih menguntungkan kalau dilakukan divestasi dibanding mempertahankan satu unit atau divisi yang lama. Ya, lalu lakukan rencana restrukturisasi dan reorganisasi kalau ada perubahan organisasi yang harus dilakukan. Dilakukan kesepakatan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Lalu harus mendapatkan pembeli ya sebelum dijual ya. Jadi untuk menjual itu harus mendapatkan pembeli. Ini bisa menggunakan jasa investment banker ya yang bisa memfasilitasi prosesnya. Baru diminta persetujuan pemegang saham ya. Kalau dia perusahaan publik dan ada penerbitan saham maka harus didaftarkan ke regulator. Setelah semua langkah ini dilakukan maka bisa kesepakatan ini bisa dilaksanakan. Ya, ini step-stepnya, stagingnya. Nah, ini berkaitan dengan empiris ya, bukti empirisnya. Jadi teman-teman penting untuk perbekalan pengetahuan apa sih yang dilakukan, apa hasil dari divestasi ini dan bagaimana dengan impact-nya. Ya, penelitian dari ini Schliemann, Stolz dan Walking ya, bahwa sebetulnya likuiditas pasar atau bursa itu lebih penting. Jadi perusahaan kalau industrinya itu liquid gitu ya, contohnya di Indonesia yang liquid apa ya, misalnya telco atau perbankan gitu ya, itu lebih mungkin untuk dilakukan divestasi. Kenapa? Karena market akan menanggapi dengan lebih baik. Lalu bagaimana efek ke kekayaan ya, ke pemegang saham ya. Kalau dia mengumumkan akuisisi, respon pasar biasanya bersifat negatif. Kalau melakukan aksi jual, ketika aksi jualnya sudah dilakukan gitu ya, mengumumkan melakukan aksi jual, maka responnya seringkali positif. Bagaimana dampaknya untuk kedua-duanya? Jadi mengumumkan dan setelah dilakukan. Dampaknya itu gabungan ternyata tidak signifikan secara statistik. Pengecualian adalah untuk kalau jika target bisnisnya ya adalah terkait dengan R&D yang intensif ya. Dampaknya itu akan positif. Berarti perusahaan telah menginvestasikan unitnya itu secara besar-besaran dan unitnya itu divestasi. Nah, ini berikutnya penelitian bukti empiris terkait dengan efek kekayaan dari
penjualan yang voluntary ya, divestasi yang voluntary, yang memang sengaja. Bagaimana pengaruhnya kepada pemegang saham? Pengaruh pada pemegang saham terdapat abnormal return sebesar 1,2%. Bagaimana kepada pembeli juga terdapat abnormal return meningkat 1,2%. Jadi sahamnya sendiri akan meningkat. Ya, walaupun nilainya mungkin peningkatannya nggak terlalu besar ya, sekitar 1,2%. Lalu bagaimana kaitan dengan divestasi dan corporate governance atau tata kelola perusahaan ya. Kontribusinya berkaitan dengan hal ini adalah nilainya positif. Jadi divestasi itu sendiri akan menciptakan wealth, kekayaan gitu ya bagi pemegang saham. Karena apa? Karena market akan menganggap dewan direksi yang independen akan memberikan dampak yang positif lebih besar terhadap kekayaan pemegang saham. Ya, jadi pasar akan menganggap oh ini dilakukan hal yang benar gitu ya, sehingga value-nya akan meningkat. Nah, ini sama sebetulnya jadi bahwa penjual tidak hanya menikmati dampak positif dari kekayaan pemegang saham, tapi juga berhubungan dengan kepemilikan ekuitas manajerial dan direktur. Jadi ini berkaitan dengan manajemen, ya. Karena perusahaan umumnya mengalami masalah agensi, hubungan antara pemegang saham dengan manajemen gitu ya, yang mungkin kepentingannya berbeda gitu ya, untuk menyelaraskan. Uh, Ternyata dan itu untuk mengatasi hal itu biasanya diberikan itu adalah kompensasi saham kepada manajemen. Dan ternyata setelah dilakukan divestasi, dampaknya juga positif bagi manajer. Jadi manajer pun ternyata akan menjaga gitu ya kepemilikan saham mereka supaya nilainya juga positif gitu ya. Jadi dampaknya juga positif bagi manajer. Gitu ya. Ini berdasarkan empiris. Lalu efek kekayaan dari spin-off. Sesudah spin-off itu dari risetnya ini, Pusatis, Miles, dan Woolrich, ya, ada abnormal return positif yang berkisar antara 6 sampai 36 bulan setelah tanggal distribusi saham. Oke. Spin-off dan sell-off atau dijual ya. Apakah spin-off dan sell-off? Perusahaan yang nilai asetnya dinilai over value terlalu tinggi cenderung untuk melakukan sell off atau menjual sehingga nilainya tetap. Tapi perusahaan yang valuasinya rendah cenderung untuk melakukan spin off ya, sehingga apa? Sehingga mereka bisa menakar gitu ya, menakar bagaimana value saham mereka menurut investor gitu ya. Kalau valuasinya rendah, valuasinya lebih rendah dari kenyataan sesungguhnya gitu ya. Tapi kalau sudah divaluasi terlalu tinggi, ya mereka cenderung untuk dilakukan penjualan. Ya. Tapi ya ini ya, apakah spin-off ataupun penjualan gitu ya, walaupun dua-duanya punya dampak positif, spin-off itu akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Efek kekayaan dari penjualan yang tujuannya nih yang tadi ya, untuk defensif, motif defensif atau take over. Tadi ya, misalnya jadi penjualannya itu sukarela gitu ya, tapi sebagai bentuk pertahanan anti take over. Justru tidak ada efek positif dari hal ini gitu ya. Jadi dari penelitiannya Loh, Bezjak dan Toms ya, respon positif tidak ada kalau perusahaan menggunakan aksi jual atau divestasinya atau menjual sahamnya itu, menjual apa divisinya itu sebagai bentuk pertahanan anti takeover. Begitu juga efek dari kalau penjualan atau divestasinya itu berkaitan dengan bukan sukarela ya, misalnya berkaitan dengan regulator gitu ya, misalnya berkaitan dengan aktivitas monopoli, maka efeknya itu negatif. Jadi walaupun turun dan bisa pulih gitu ya, tapi tidak bisa kembali, belum pernah kembali ke posisi awal sebelum dilakukan divestasi.
Ya, jadi kalau involuntary yang terjadi adalah seperti ini. Lalu bagaimana dengan karena divestasi dilakukan karena adanya perubahan fokus atau strategi perusahaan induk, ya. Mereka penelitian dari Del Mehotra dan Sivakumar gitu ya, bahwa peningkatan dalam ukuran kinerja untuk spin-off cross industri. Ya, jadi kalau ada perusahaan perubahan korporat fokus dan dilakukan spin-off, kalau dia industrinya berbeda maka ada peningkatan ukuran kinerja. Tapi kalau untuk spin-off untuk industri sendiri maka tidak ada perubahan kinerja ya yang berbeda. Dan ini yang terakhir bahwa spin-off bisa meningkatkan fokus perusahaan akan memiliki efek kekayaan pemegang saham yang positif. Lalu equity carve out ya. Biasanya hanya sebagian kepentingan yang dijual. Ya, dengan equity carve out jadi mungkin hanya sebagian ya, dengan mempertahankan setidaknya 50%, induk bisa mengkonsolidasikan bisnisnya antara lain untuk tujuan pajak. Jadi melakukan spin-off antara lain untuk tujuan pajak. Nah, equity carve out ini juga bisa dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Ya, kalau kita ingat tadi saya back sebentar ke equity carve out. Nah ini ya, bahwa ada perusahaan baru yang didirikan gitu ya, dan ada saham yang pemegang sahamnya belum tentu menjadi pemegang saham baru di perusahaan yang baru ya. Ya, nah jadi bisa saja yang dilepas itu hanya sebagian. Dan aktivitasnya jadi gini. Pertama untuk test the water. Ya, dengan adanya ekuitas baru, maka si perusahaan induk bisa mengetahui nilai pasar untuk unit yang akan dilepas. Yang kedua adalah untuk tadi ya, untuk konsekuensi pajak. Ya, jadi tiba unit itu dijual, kalau mereka menjual karena begini, kalau mereka menjual saham induk akan disebut sebagai penawaran sekunder. Sementara kalau mereka menjual perusahaan anak, maka itu akan disebut sebagai IPO. Tentu ini punya konsekuensi pajak yang berbeda, gitu ya. Dan ini mungkin akan menjadi pertimbangan apakah akan dilakukan equity carve out. Efek pajak yang tidak merugikan, ya, dengan kalau ada unit bermasalah atau punya kewajiban utang kepada induk sebagai dividen, ketika unitnya menerima hasil saham maka bisa melunasi utangnya. Jadi carve out, jadi si perusahaan anak ini dibuat dia mempunyai kewajiban utang sebagai induk dan itu sebagai dividen sebelum dilakukan carve out. Seketika mereka menerima hasil saham maka mereka bisa melunasi hutangnya itu kepada induk. Bagaimana impact-nya kepada pemegang saham terkait dengan equity carve out? Rata-rata abnormal positif ya. Ini penelitian dari Egbo dan Torben. Return-nya meningkat sebesar 1,8%. Nah, ini bagaimana karakteristik perusahaan equity carve out ya, dan bagaimana mereka menggunakan dananya. Mereka penelitian dari Allen dan McConnell menemukan bahwa anak perusahaan yang carve out cenderung memiliki operasi yang lebih buruk dan hutang yang lebih tinggi dibanding dengan industri sejenis. Ya. Jadi hasil dari carve out-nya sendiri, kalau dananya digunakan untuk membayar hutang, maka nilai sahamnya akan menghasilkan return yang lebih tinggi ya, rata-rata sebesar 6,63%. Kalau dananya ditujukan untuk tujuan investasi, maka perusahaan akan mengalami return yang lebih kecil, yaitu 0,01%. Jadi pasar itu akan bereaksi berbeda kalau dilakukan carve out. Kalau digunakan untuk membayar hutang, maka return-nya akan lebih tinggi. Kalau digunakan untuk investasi, maka return-nya akan menjadi lebih kecil. Jadi berbeda ya, spin-off dengan equity carve out akan membawa modal baru ke perusahaan. Equity carve out akan meningkatkan kekayaan pemegang saham. Ya, di mana pemegang rata-rata perusahaan induk mengalami rata-rata kenaikan 1,8%.
Mereka membandingkan ini dengan kerugian pemegang saham 23% untuk perusahaan induk yang terlibat dalam penawaran publik saham biasa atau hutang. Jadi kalau dia melakukan equity carve out, justru si pemegang saham induk rata-rata sahamnya akan meningkat dibandingkan dengan penawaran publik saham biasa atau hutang. Ya. Reaksi harga saham yang positif disebabkan oleh kondisi efek itu karena informasi yang lebih jelas waktu dilakukan equity carve out, ya. Nah, dalam carve out ada efek cash flow positif, tapi dalam spin off tidak menghasilkan perubahan cash flow. Perusahaan yang berisiko lebih memilih untuk melakukan spin off dibandingkan dengan carve out. Ya, equity carve out atau spin off juga ditentukan oleh akses ke pasar modal. Kalau perusahaannya memiliki akses yang lebih baik, perusahaan akan lebih diinginkan market dan mereka lebih ingin memasarkan diri ke publik dan menikmati efek cash flow dari equity carve out. Perusahaan yang kurang diinginkan akan dipaksa untuk memilih rute melalui spin off. Nah, ini berkaitan dengan berikutnya adalah likuidasi, ya. Likuidasi tetap pertimbangannya bahwa kalau nilai pasar setelah dilikuidasi melebihi nilai ekuitas perusahaan, maka likuidasi perlu dipertimbangkan. Motif pajak juga bisa menjadi likuidasi lebih menarik dibandingkan dengan investasi. Ya, perusahaan yang melakukan likuidasi, pengumuman likuidasi menunjukkan kelebihan return rata-rata 21,4% selama bulan pengumuman. Efek kekayaan pemegang saham juga positif selama bulan pengumuman. Jadi nilainya pun bisa abnormal positif sebesar 13,62%. Jadi belum tentu likuidasi itu bersifat efeknya negatif gitu ya. Sepanjang hal itu dilakukan untuk tujuan yang benar dan menguntungkan dianggap market itu menguntungkan bagi pemegang saham. Ya. Jadi ini aja review kita terkait dengan sesi 9 sampai 14. Teman-teman tolong pelajari baik yang teoritis maupun ini kesepakatan kita mungkin saya nggak akan keluar dari ini ya, dari materi dan sesi 9 dan 14 dan tolong dipelajari juga terutama ya di sesi 11 12 karena bagaimana kita melakukan valuasi perusahaan yang akan diakuisisi gitu ya. Dan saya kira itu aja untuk hari ini ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.